Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun pada keluarganya, para sahabat, dan semoga selalu mengalir kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wanayasa, Bapak Cecep Hendrik, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang kami hormati para guru serta seluruh tamu undangan yang hadir pada kali ini. Dan yang kami banggakan seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sarah Zafira Suharta dan rekan saya Inaya Zafira selaku pembawa acara dalam kegiatan Panen Karya Project P5 kelas 12. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ialah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Feby. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Baik, terima kasih kepada Anissa Kartikasari atas penampilan. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kulli ashabi rasulillahi ajma'in amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li ajib sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama nafsik. Fakal hamdu hatta tarda alhamdulillah wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma adina lil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa imanana imanal mu'minin wa islamana islamal muslimin wa niyatana niyatal mukhlasin wa amalana amalan salihin wa dhurubana dhurubal mustaqim wa hayatana hayatal ulama wa mautana mauta syurga wa syurga fi jumlatil awliya wa dakhilna jannatal anbiya. Allahumma tawil umurana wa qawwi lisanana sabi imanana sadaqana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hina salimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin fi afiyatina wa bi syaiqadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki saqa wa su'il qada wa syamatatul a'da. Allahumma iftah lana futan arifin bi mu'jizatin nabil mursalin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah wal barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakasek, Bapak Ibu Guru, sareng tata usaha, staf tata usaha. Terima kasih atas kedatangannya. Kemudian anak-anakku, anak-anak kami yang selalu kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita haturkan syukur, puji syukur kehadirat Allah, terutama cuaca ya. Beberapa hari ke belakang kebetulan cuaca kita selalu diguyur hujan, makanya rencana panen karya proyek PEK 5 juga mengalami beberapa perubahan. Perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu Guru, Bapak Kepala, tadinya kami sudah merencanakan akan di lapang Bapak karena ingin disaksikan oleh kelas 10, kelas 11, mengingat kalau kelas 12 kan ya mereka lah pelakunya. Kami berharap kelas 10, kelas 11 mengetahui apa yang sudah dilakukan. Makanya kami menggunakan tema di panen karya ini adalah presentasi. Tadinya ingin mempresentasikan ke kelas 10 dan kelas 11 juga. Bapak dan Bapak Ibu Guru, mohon diketahui ini adalah proyek terakhir kelas 12. Tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah ya, kalian selama 3 tahun sudah menyelesaikan berapa tema proyek? Berapa? Kelas 1? 3. Kelas 2? 2. Kelas 12? Jadi berapa? 7. Alhamdulillah sesuai dengan yang ada dan diinstruksikan oleh pemerintah bahwa harus ada proyek P5. Kita semua, terutama kalian, sudah melaksanakan 7 tema semuanya dengan lancar. Tepuk tangan lagi dong. Bapak Ibu,
inilah hasil karya dari Ananda kita yang ada di dinding, yang ada di meja. Itu bukan hiasan semata, ini adalah hasil karya dari anak-anak kelas 12 yang hebat-hebat. Memang kalau dilihat dari optimal dan maksimal, terus terang jauh dari ekspektasi ya, karena kami sebetulnya fasilitator berekspektasinya ingin seperti apa, tapi mengingat kemampuan, biaya, waktu dan sebagainya, pada akhirnya ya sudah sesuai dengan kemampuan siswa dan dimaksimalkan. Alhamdulillah Bapak, tema pertama gaya hidup berkelanjutan. Mereka membuat ekoprint, diantaranya yang ada di dinding dan yang dipajang di gantungan. Kemudian ada juga kelas yang membuat kerajinan, ada dipajangkan di meja-meja. Tema kedua adalah rekayasa teknologi. Alhamdulillah juga mereka membuat berbagai macam produk yang berbau-bau rekayasa teknologi. Sekali lagi memang jauh dari harapan, tapi tidak masalah karena bukan hasil karya yang diutamakan, tapi apa? Proses. Kami berharap kalian berproses selama 1 tahun di proyek ini, nanti akan menjadi bekal di kemudian hari, di kelak kemudian hari. Sekarang baru bisa membuat sensor lampu, kelak kemudian kalian bisa membuat sensor yang lain yang lebih bermanfaat. Sekarang baru bisa membuat dispenser, kelak kemudian hari bisa membuat yang lainnya. Amin. Amin. Terima kasih untuk semuanya, khususnya untuk panitia dari siswa, fasilitator dan panitia dari siswa, Barik dan kawan-kawan, luar biasa kerjasamanya dari kemarin-kemarin mempersiapkan acara hari ini. Apresiasi dari saya pribadi ke pihak sekolah juga, alhamdulillah terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan berjalan lancar sampai akhir. Mohon Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Kepala, nanti setelah beres pembukaan, izin kami fasilitator akan mengundang kelas 10-11 untuk mengapresiasi hasil karya kelas 12. Jadi seandainya ada kelas-kelas yang mungkin terganggu, mohon izin, tapi tidak akan lama Bapak. Secara teknis mungkin 2 kelas ya. 2 kelas bergilir. Nanti mereka akan menyaksikan hasil karya kakak kelasnya, sekaligus akan disampaikan, dijelaskan per stand atau per meja. Demikian, terima kasih sekali lagi untuk kalian, untuk semuanya, untuk Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir di tempat ini, ya, para pendamping, wali kelas dan semua yang membantu jalannya acara ini yang saya hormati, siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri Satuan Ayasa yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya bisa mengikuti acara panen karya yang diselenggarakan untuk panen karya yang terakhir untuk kalian semua. Kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat hidayah dan inayahnya lah kita bisa bersama dalam kondisi sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, acara panen karya ini temanya generasi ramah lingkungan cerdas berteknologi. Ini sangat sejalan sekali dengan kondisi lingkungan kita, kondisi keadaan
wilayah kita, negara kita, bahkan dunia yang sudah mengglobal yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Ya, dengan ada dua penyebab utamanya. Yang pertama adalah yang berasal dari manusia, ya, kita sendiri, dan juga yang berasal dari alam. Nah, bahkan itu alam itu ada dua. Yang pertama adalah yang sifatnya konstruktif dan destruktif. Dan ini yang perlu kita cermati. Ya. Kadangkala walaupun dia konstruktif, tetapi dia juga menimbulkan berbagai permasalahan. Contohnya seperti gunung meletus misalnya, itu kan sifatnya konstruktif, tetapi itu juga bisa menjadi bencana. Kalian sudah dibawa digiring untuk peduli terhadap lingkungan, dan ini menjadikan bekal ya bagi kalian nanti setelah selesai bagaimana cara pemanfaatan barang-barang atau benda-benda yang ada di sekitar yang memang masih bisa dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai kreasi atau kerajinan atau barang-barang yang bisa lebih berguna. Ya, perlu kita ketahui bahwa barang-barang bekas atau sampah yang memang berserakan di mana-mana itu tidak semua akan bisa diurai oleh pengurai. Ada barang-barang yang memang berbahaya, bahkan bisa menghapus atau memusnahkan pengurai itu sendiri. Salah satu yang sangat sulit itu kan plastik. Plastik itu bisa sampai 300 tahun baru bisa diurai. Bisa bayangkan 300 tahun berapa generasi ke depan kita sekarang yang membuangnya, tetapi nanti ke depannya itu baru 300 tahun. Ya, nah seperti ini. Dan semua yang ada itu ada pembersih umum, pembersih general, pembersih ada di bumi ini yang disebut dengan laut atau samudra. Semua itu mengarah ke sana dan sekarang bertumpuk. Kalau kalian sering, kemarin saya ke Pangandaran, ya, dan melihat kondisi di sekitar sangat luar biasa, ya. Banyak sekali bekas-bekas barang-barang atau sampah-sampah yang memang dibuang ke laut, ya, walaupun tidak sengaja. Sebenarnya itu kan dari darat dibawa sungai dan berakhir di lautan seperti itu. Jadi dengan adanya panen karya ini, semoga kalian yang utama adalah tadi dengan melek teknologi kita bisa selalu menjaga lingkungan, ya, lingkungan yang bersih, lingkungan yang selalu hijau, selalu peduli terhadap penanaman pohon misalnya. Ya, kalian pernah nggak ke Pantai Utara atau Pantura yang sekarang ribut-ribut pagar itu? Ada nggak? Pernah nggak? Jangan yang jauh-jauh, Subang aja, sekitar Subang, dari mulai apa tuh Belanakan sampai perbatasan Patrol Indramayu, bisa kalian lihat. Dulu saya waktu masih kecil yang namanya Pondok Bali, pas saya ke sana itu hamparan sawahnya sangat luas sekali, sampai nggak kelihatan ujungnya. Baru kita nyampe ke laut. Sekarang mau ke pantai yang namanya Pondok Bali itu sudah harus melalui tanggul yang dibuat, ya, kanan kirinya diberikan batu-batu begitu, ya, dan sawahnya sudah hilang, sudah semuanya sudah jadi laut. Ya, ini tidak berpengaruh untuk kita, nggak ada pengaruh sekarang, ya, ada berpengaruh bagi mereka. Tapi kalau lama-lama seperti itu, tahu nggak, yang namanya erosi itu setiap tahun mengerus berapa sentimeter. Wanayasa ini dari tahun ke tahun bukan tinggi, tetapi dia tambah rendah. Ya, kalau kita melihat empangnya dulu sebelum terjadinya pulau-pulau yang 17.000 pulau di Indonesia, itu sebenarnya dulunya adalah bersatu. Ya, Jawa, Kalimantan, Sumatera sama Kepulauan Riau itu bersatu dengan Asia. Ya, sedangkan Sulawesi dan Maluku dan Papua itu bersatu dengan Australia. Tetapi yang rendah-rendah itu terisi oleh air akibat pencairan es di kutub
utara dan kutub selatan. Sampai saat ini pencairan es terus berlalu. Itu akibat dari apa? Akibat dari terjadinya yang disebut dengan pemanasan global. Kalau mungkin Pak Tatang, Pak Asep dulu lagi kecil, kita ke mana? Ke Lembang, itu pagi itu berembun saking dinginnya, dan kita bisa merasakan. Sekarang sudah nggak ada bedanya. Tadi saya pagi aja, kalau ada siang dikit wilayah saya itu udah panas. Ini menandakan bahwa sudah ada terjadi kenaikan suhu udara, ya. Dan kenaikan suhu udara otomatis karena bumi ini adalah sebuah rumah yang besar, sehingga kalau di salah satu titiknya terjadi pemanasan, maka pemanasan akan menyebar ke seluruh, dan terjadilah pencairan es di di kutub utara dan kutub selatan. Pencairan es kutub utara dan kutub selatan akhirnya mengalir ke semua, termasuk ke pantai utara Jakarta. Jadi kenaikan air laut, sementara posisi Jakarta menurun. Orang yang tidak mengerti kenapa dipindahkan ke IKN untuk ibu kota negara, mereka menghujat pemerintah, ya. Kenapa bahkan disampaikan di hutan seperti itu. Kalian perlu tahu bahwa Jakarta semakin hari semakin turun. Kenapa turun? Di dalam tanah itu ada yang disebut dengan air tanah, ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Itu diambil semuanya minum, karena dari Jatiluhur nggak cukup minumnya, akhirnya ngambil dari bawah, ditambah-tambah dengan yang jualan kemasan. Pabrik-pabrik itu ngambilnya juga dari tanah karena murah. Kalau dia ngambil dari PDAM bayar, tapi kalau dari bawah dia nggak bayar. Nah, akhirnya apa? Tanah menjadi turun. Sementara air laut tadi naik, dan lama-lama terjadi yang disebut dengan banjirop. Nah itu saudara ya, sehingga saya harus perhatian, benar-benar cinta lingkungan, ya, memanfaatkan hal-hal yang memang masih bisa digunakan, ya, kita cinta lingkungan agar kita tidak terjadi bencana yang disebabkan oleh manusia. Pertama adalah buang sampah pada tempatnya, mulailah menanam, ya, walaupun hal-hal yang kecil, ya, kita tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan. Kita sangat mendukung sekali apa yang dilakukan Pak Gubernur terpilih dengan menutup, ya, galian-galian yang memang sangat merugikan bagi lingkungan karena tidak dengan cara-cara yang benar. Akibatnya lingkungan menjadi rusak. Ya, itu yang bisa kalian lakukan. Jadi tidak serta-merta kita hidup menggunakan bumi ini secara bebas. Ya, tapi harus, bumi adalah pinjaman, bukan warisan. Jadi harus dipergunakan. Semua yang ada itu adalah pinjaman dari anak cucu kita, sehingga nanti kita wariskan. Dengan adanya panen karya ini, mudah-mudahan bisa menimbulkan, ya, rasa kalian cinta terhadap lingkungan, cinta terhadap bumi ini, ya, cinta terhadap keluarga yang mungkin bisa berpengaruh, cinta terhadap masyarakat dan bangsa dan negara. Itu saja dari saya, dan semoga acara ini tetap menjadi kesan bagi kalian dan membawa pengalaman nanti, ya, bahwa sifat vokasi itu sangat penting, karena nanti ke depan bukan hanya dilihat dari ijazah. Bahkan sekarang perusahaan-perusahaan besar itu tidak melihat ijazah lagi, ya, seperti Apple, bahkan Google juga suka melihat kepada kemampuannya. Walaupun dia tidak berijazah, tapi dia memiliki kemampuan yang luar biasa di dalam sesuatu yang spesifik bagi dia, maka akan dijadikan sebagai pegawai. Nah ini yang harus tetap kita pertahankan, bahwa ijazah memiliki legalitas terhadap kemampuan kalian. Jadi tidak hanya semacam legalitas yang kosong, tetapi legalitas yang betul-betul memiliki kualitas, memiliki makna, ya, sesuai dengan tingkatan ijazahnya. Begitu, ya. Jangan ada SMK atau sekolah sederajat dengan kalian, jurusannya komputer, tetapi nggak bisa menjalankan komputer. Pas praktek komputernya, komputer yang masih jadul, Pentium berapa misalnya, padahal sekarang sudah sangat luar biasa kemajuannya. Seperti itu, ya. Jadi apa namanya, pemanfaatan waktu yang sangat-sangat sempit ini dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat positif.
Iya, karena kalian hanya tinggal menunggu waktu saja. Kurang lebih berapa bulan? Ya? 1 bulan. 1 bulan. Bahkan sekarang sudah praktek kan? Sudah praktek. Kalian sudah harus membuat spesifikasi ke depannya apa gitu yang bisa dilakukan. Dan mudah-mudahan yang menjadi karya pada pagi hari ini bisa menjadi bekal. Ya, jadi tidak hanya semacam ini mah tidak suka membuat seperti enggak ya. Yang penting kalian satu, pertama ya, bisa melakukan perencanaan ya, perencanaan terhadap suatu program. Terus yang kedua, melaksanakannya, melakukan evaluasi, melakukan tindak lanjut. Yang terpenting juga adalah belajar untuk melakukan penganggaran ya. Karena kalau sifatnya kerajinan itu harus ada yang disebut dengan keuntungan atau laba. Percuma kita membuat sesuatu kalau tidak mendapatkan hasil bagi kita. Sehingga agar bermanfaat, bisa membantu terhadap kehidupan, maka harus menjadi sebuah produk yang betul-betul menguntungkan. Satu lagi yang tidak kalah penting adalah kompetisi. Kompetisi nggak bisa lupa ya. Kenapa Jepang dan negara-negara lain bisa berkompetisi? Kenapa Singapura, negara kecil, bisa berkompetisi dengan pelabuhan transitonya? Ya, bahkan sekarang Thailand mau membuat lagi jalur. Itu karena salah satunya adalah bisa untuk melakukan kompetisi. Ya. Jadi kalau kita kompetisi itu hanya asal-asalan, itu nggak bisa. Jadi kompetisi apa kaitannya? Kompetisi adalah berkaitan dengan mutu. Ya. Jadi kalau mutunya masih di bawah kompetitor kita, maka dia akan kalah. Ya, sehingga mutu harus selalu dijaga, tidak asal-asalan dalam membuat sebuah produk. Ya, kecuali kalau memang hanya sebagai model, ya. Tapi kalau model pun sekarang yang diajukan, dia bisa untuk mendapatkan sebuah penganggaran atau bantuan, misalnya UMKM dari bank, itu juga harus betul-betul yang kompetitif, ya. Nah, itu ya. Jadi kompetitif tidak hanya sekedar usaha, tapi kompetitif juga pada jiwa kita, ya, pada pribadi kita, pada pengetahuan kita. Kalian harus lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara panen karya atau gelar karya V5 kelas 12 fase F tahun 2024-25 setelah ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.
sebelum kita memasuki ke tema yang akan kita bahas, sebelumnya izinkan kami berdua untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naila Zahra, saya dari 12 F4. Dan saya Renda Yolanda dari kelas 12 F1. Baik. Karena proyektornya belum nyala, jadi kita langsung aja ya teman-teman. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang kerajinan secara umum atau meluas. Nah, latar belakang sebelum kita ke pengertian dan tujuannya, sebelumnya kita tanya dulu ke 12 F1, kenapa sih 12 F1 itu memilih kerajinan, padahal waktu itu tuh kita dikasih pilihan teman-teman antara kerajinan, ekoprint, dan pupuk. Kenapa sih kelas 12 F1 memilih kerajinan? Nah, mungkin dari sebagian kalian bertanya-tanya ya, mengapa dari 2 kelas ini, dari 10 kelas memilih kerajinan bahan barang bekas. Nah, untuk alasan utama dari kelas F1 yang sudah saya tanyakan tentunya dari faktor kelas itu sendiri. Kenapa? Karena anak-anak F1 itu sangat menyukai jajan. Jadi tiap istirahat itu jajan terus. Jadi mereka tuh banyak beli minuman kayak sampah-sampah botol gelas dan lain sebagainya. Juga sampah-sampah kertas yang bekas ujian yang udah gak terpakai itu benar-benar numpuk banyak banget. Juga mereka itu banyak mengeluhkan bahwa di rumahnya itu banyak sekali kain-kain yang udah gak terpakai gitu loh Pak, kayak baju yang udah gak terpakai, terus kain-kain lap dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita itu berpikir bagaimana caranya bahan-bahan atau barang-barang yang udah gak terpakai dan menumpuk itu bisa digunakan atau diproduksi kembali menjadi barang yang lebih berguna dan lebih unik. Nah, seperti itu. Mungkin dari alasan kelas F4 juga sama ya Teh ya? Iya betul, F4 juga kurang lebih sama seperti itu karena kerajinan itu mudah ditemukan bahan-bahannya. Oh gitu ya Teh ya. Nah, kita kan udah tahu ya alasan atau latar belakang dari kelas 12 F1 dan F4 itu apa. Nah, untuk pengertian atau tujuannya sendiri itu apa sih Teh? Oke baik, mohon izin Bapak Ibu. Jadi pengertian kerajinan adalah merupakan bagian dari seni rupa, betul ya? Betul. Nah, karena yang produknya itu melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan kehidupan, produksi kerajinan juga dirancang untuk bertujuan yang memiliki nilai fungsional atau kegunaan, sekaligus memiliki nilai keindahan, dan produk kerajinan juga dibuat tentu memiliki tujuan. Oh gitu ya Teh ya. Nah, untuk tujuannya itu sendiri apa sih Teh? Karena produk kerajinan itu tentu ya memiliki tujuan. Selain untuk hiasan juga ada kegunaan praktis, ada juga tujuan-tujuan lainnya. Nah, untuk tujuan-tujuan lainnya, aku cari beberapa di website itu banyak sekali, tapi aku ambil itu cuman ada 5 atau 4 gitu. Nah, yang pertama itu sebagai penghias. Nah, kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada benda atau sebagai pajangan tidak memiliki makna tertentu. Yang kedua itu ada sebagai benda yang dipakai. Kerajinan yang dibuat berdasarkan yang memiliki tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Seperti apa sih contohnya? Seperti pakaian, nanti bakal ada, terus tas, juga wadah-wadah yang emang bisa digunakan. Terus yang ketiga itu sebagai kebutuhan ritual. Nah, kerajinan yang mendorong simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magic, berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual gitu. Kayak yang di Bali itu ya? Betul. Nah, itu bisa dijadikan contoh ya teman-teman, karena kalau di Bali itu ritual itu wadahnya itu menggunakan anyaman. Anyaman atau yang di rumah bilik itu kan? Iya, atau enggak yang ritualnya sebagai wadahnya itu biasanya mereka gunakan untuk
nilai ekonomis yang makna kerajinan itu sendiri bisa menambah nilai jual pada suatu produk. Wah, ternyata banyak banget ya untuk tujuannya itu. Betul, banyak banget. Nah, dari keempat tujuan ini pasti memiliki manfaatnya. Apa aja sih teh manfaatnya? Nah, ini di sini bakal menjelaskan tentang manfaatnya. Nah, untuk manfaat sendiri itu pastinya banyak banget sih ya guys. Bisa kita lihat di sini, yang poin utamanya itu ada manfaat lingkungan. Nah, jelas banget untuk mengurangi sampah. Kenapa? Karena kita itu menggunakan bahan-bahan yang udah tidak terpakai. Jadi bisa dibilang juga sampah. Kita bisa menghemat sumber daya alam karena sudah menggunakan bahan-bahan atau barang-barang yang sudah tidak terpakai. Untuk yang poin kedua, manfaat ekonomi untuk menambah penghasilan, karena jika kalian benar-benar bersungguh-sungguh membuat atau bikin karya yang unik, estetik dan fungsional, itu berlaku penjualannya itu sangat tinggi. Untuk membuka lapangan kerja, kalau hasil karyanya itu laku keras, kalian juga bisa bekerja sama dengan orang lain. Jadi kalian juga bisa membuka lapangan kerja. Untuk poin nomor 3, manfaat pendidikan, tentunya untuk meningkatkan kreativitas. Kenapa? Karena kita dituntut untuk berpikir bagaimana caranya mengubah sampah-sampah yang udah gak berguna itu menjadi barang-barang yang lebih berguna dan lebih indah. Juga menanamkan kesadaran lingkungan, karena kita itu jadi sadar bahwa sampah yang hanya sampah itu gak cuma dibuang aja gitu, jadi bisa dibuang kembali ya. Ya benar banget. Nah, untuk manfaat mungkin segitu. Manfaatnya banyak sekali. Bahkan teman-teman bisa cari nanti informasi yang lebih banyak lagi. Dan ini tuh yang teman-teman bisa lihat di layar. Ini tuh ada beberapa contoh. Contohnya apa aja sih teh, dan alat bahannya itu seperti apa? Nah, bisa kalian lihat ya di sini kita sebenarnya hasilnya itu banyak banget, cuman kita menampilkan 2 hasil karya yang kita buat saja. Nah, contoh yang pertama ini adalah kerajinan hiasan, yaitu bunga dengan vas bunganya. Bisa kita lihat sini, kelopak bunganya itu terbuat dari botol plastik yang digunting lalu dibakar, ditempelkan aja kayak gitu. Nah, untuk vas bunganya sendiri itu juga sama, dari botol plastik yang dibelah 2, lalu belah atasnya itu diambil lalu dililit oleh plastik yang dipilih waktu itu. Iya betul. Teman-teman masih ingat gak yang cara milihnya itu seperti apa? Kayak plastik. Nah, yang itu terus dililit sampai membentuk vas bunga seperti itu. Nah, untuk stepnya kita dibuat dari kawat yang dililit oleh pita, yang tentunya modal produksinya itu lumayan murah lah. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan saya atau sebelah kiri teman-teman itu di sana. Itu ada hasil karyanya. Nah, itu ada kaca pakai bunga sama patung dari koran, dan ada kincir juga. Ya betul. Terus selanjutnya itu apa ya teh? Nah, untuk yang kedua ini di sana ya karya aslinya itu. Nah, ini ada lukisan yang terbuat dari tutup botol. Nah, ini benar-benar mudah banget, bisa bikin di rumah juga. Untuk bingkainya kita menggunakan kayu yang udah tidak terpakai, lalu dicat dengan cat putih. Jadi seperti ini. Nah, untuk media tengahnya kita hanya menggunakan tutup botol saja. Lalu ini tuh proses pengambilannya ya teman-teman. Jadi 12M4 itu kelompok pembuatan ini mereka ngambil sebelum mereka ngambil dari tong sampah. Dia dari tong sampah gak jarak-jarak amat ya, tapi atasnya aja yang kita ambil. Terus kita juga setiap teman-teman yang membeli botol, mereka kumpulkan di satu orang di belakang, biasanya dikumpulkan. Nanti tutupnya kita ambil dan plus botolnya itu kita bersihkan, betul. Ya, nah jadi seperti itu. Ini tuh bentuknya laut, ombak, terus ada perahunya di sore hari gitu guys. Mungkin untuk hasilnya segini yang bisa saya jelaskan. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman untuk informasi yang lebih lengkapnya mengenai apa aja. Nanti teman-teman bisa keliling ke setiap stand kerajinan
kedua, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya bersama rekan saya izin untuk mempresentasikan mengenai gaya hidup berkelanjutan tentang Ekoprint. Namun sebelum itu, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vicky Ardiansyah dari kelas 12 F5 dan juga rekan saya Nada Syakila Hadiati dari kelas 12 F10. Di sini kita sebagai presentator dari materi gaya hidup berkelanjutan, harmoni alam dalam setiap helai kain. Nah baik, mungkin di sini kita akan sedikit perkenalan dulu mengenai Ekoprint. Ekoprint itu merupakan sebuah teknik pewarnaan kain alami yang memanfaatkan keindahan alam. Untuk istilah Ekoprint sendiri yaitu eko berasal dari kata ekologi dan print yaitu artinya mencetak. Jadi secara harfiah, Ekoprint merupakan sebuah media, sebuah kerajinan cetak dengan memanfaatkan unsur-unsur alam. Seperti itu. Selanjutnya ada alasan membuat karya Ekoprint. Ekoprint dibuat berdasarkan beberapa alasan yang kuat. Di antaranya satu, kepedulian lingkungan. Yang dimaksud kepedulian lingkungan ini adalah Ekoprint menggunakan bahan-bahan alami seperti daun, bunga, dan kulit kayu, sehingga mengurangi penggunaan pewarna sintesis yang berpotensi mencemari lingkungan. Yang kedua ada keunikan dan kreativitas. Yang ketiga nilai estetika. Dan yang keempat potensi ekonomi. Yaitu Ekoprint memiliki nilai jual yang tinggi karena keunikan dan proses pembuatannya yang membutuhkan ketelitian serta keterampilan khusus. Nah, di sini ada tujuan tersendiri bagi kerajinan Ekoprint, yaitu yang pertama melestarikan lingkungan dengan bahan-bahan alami seperti yang tadi teman-teman saya sebutkan dari daun, bunga dan juga kulit pohon. Pastinya itu bakal akan meminimalisasi adanya penggunaan bahan-bahan sintetis yang dipakai pada bahan-bahan tertentu. Yang kedua ada meningkatkan nilai ekonomi. Pastinya dengan pembuatan Ekoprint ini kita membuka peluang bagi masyarakat untuk bisa mencari pendapatan dari pembuatan Ekoprint tersebut. Yang ketiga ada mengembangkan kreativitas, dan pastinya untuk pembuatan Ekoprint ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas para pembuat untuk bisa mengatur segala desain yang akan dibuat, seperti itu. Yang keempat ada memperkenalkan seni Ekoprint, karena seni Ekoprint ini merupakan sebuah kerajinan yang mungkin belum semua orang tahu dan semua orang paham, dan pastinya ini menjadi salah satu tujuan untuk kita semua selaku pelajar untuk bisa memperkenalkan seni Ekoprint, terkhususnya di jenjang SMA. Selanjutnya ada manfaat. Manfaatnya itu yang pertama untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Tadi saya sudah sebutkan bahwa penggunaan Ekoprint yang mungkin bisa teman-teman lihat di pinggir-pinggir aula itu kan berasal dari daun ya, rata-rata dari daun, bunga dan juga dari kulit pohon. Dan itu tuh bisa kita lihat bahwa semua hasil itu tuh rata-rata tidak memakai adanya bahan-bahan kimia yang bisa merusak lingkungan, seperti itu. Dan yang kedua ada menciptakan produk yang unik, karena bisa teman-teman lihat ya dari setiap karya yang ada di ruangan ini itu hampir tidak sama antara satu dengan yang lainnya, dan pastinya dari setiap produk itu tidak pasaran, seperti itu yang membuat penciptaan produk baru pada seni Ekoprint ini. Yang ketiga ada meningkatkan kreativitas, dan yang keempat ada mendukung ekonomi lokal, seperti itu. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat Ekoprint ini. Pertama ada kain, kedua tumbuhan, ketiga alat pukul, yang keempat wadah untuk mengukus kain tersebut, dan yang kelima ada mordant. Proses pembuatannya yaitu satu, persiapan kain. Kain dicuci
dan direndam dalam larutan mordan. Yang kedua, menata tumbuhan sesuai dengan keinginan yang diinginkan. Yang ketiga, memukul atau mengukus. Yang keempat, fiksasi warna. Kain direndam kembali dalam larutan mordan untuk mengunci warna. Dan yang terakhir ada pencucian kembali dan pengeringan. Nah, pastinya dalam setiap pembuatan kerajinan apapun itu, terutama ekoprint, pastinya memiliki tantangan dan hambatan dalam pembuatannya. Dan ini sangat sesuai dengan kondisi kita selaku kelas 12 dalam pembuatan ekoprint ini. Yang pastinya yang pertama itu ada ketersediaan bahan. Seperti itu. Karena yang sudah kita ketahui ya bahwa tidak semua daun, tidak semua bunga itu bisa menghasilkan warna yang bagus gitu, dan tidak bisa menghasilkan warna yang tahan lama seperti itu. Dan yang kedua itu ada proses yang panjang. Karena tadi yang proses yang teman tadi saya sebutkan itu tuh pasti perlu adanya membutuhkan ketelitian dari setiap pembuatannya gitu. Yang ketiga ada cuaca, itu jelas karena cuaca mungkin selama beberapa hari kebelakang itu hujan, jadinya menghambat pembuatan ekoprint ini. Jadi cuaca saya masukkan ke dalam tantangan dan hambatan. Dan yang keempat adalah keterampilan khusus. Jadi keterampilan khusus ini adalah sebuah tantangan yang menurut saya sangat kompleks gitu bagi kita selaku pemula. Karena mungkin dari ketersediaan bahan yang ada di poin utama, jadinya kita akan lebih membutuhkan keterampilan khusus yang ekstra dalam pembuatan ekoprint tersebut. Nah, ada produk yang dihasilkan dari ekoprint, yaitu ada dekorasi rumah, yang kedua aksesoris, yang ketiga pakaian, dan produk kerajinan. Nah, mungkin hal-hal yang dapat jadi simpulan dari pemaparan kali ini, yaitu dalam pembuatan kerajinan ekoprint ini diharapkan kita selaku pelajar dan selaku pemula dalam pembuatan ekoprint ini bisa lebih mengenalkan kerajinan-kerajinan ekoprint ke masyarakat luas. Dan pastinya diharapkan juga untuk kita semua agar bisa mengcover kerajinan ini untuk bisa menjadi tren di masa depan. Terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf bila mana ada terdapat kesalahan, baik itu ucapan maupun perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, sebelumnya perkenalkan saya Siti Sumiati dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Novi Aulia Putri. Kami akan memaparkan presentasi mengenai proyek yang telah kita lalui, yakni dengan tema rekayasa teknologi. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya sekitar 1 bulan atau 3 bulan ke belakang kita telah melaksanakan proyek rekayasa teknologi. Namun, tak banyak dari kita semua masih belum tahu nih sebenarnya apa sih itu rekayasa teknologi. Dan pada pembahasan kali ini kita akan menampilkan beberapa hal-hal mengenai rekayasa teknologi, dimulai dari pengertian rekayasa teknologi sampai dari manfaat. Di mana pada slide pertama kita akan belajar tentang pengertian rekayasa teknologi. Oke, di sini izinkan saya untuk menjelaskan atau memaparkan apa itu pengertian rekayasa teknologi. Jadi, rekayasa teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk merancang, mengembangkan, dan menerapkan solusi teknologi. Rekayasa teknologi bertujuan untuk menciptakan produk atau sistem yang berguna bagi manusia. Nah, teman-teman, jadi intinya rekayasa teknologi itu adalah tentang bagaimana kita ngerakit solusi untuk masalah-masalah yang ada di kehidupan kita di era modern ini. Nah, oke, baik teman-teman, tadi sudah dikatakan nih oleh Penobi bahwasanya rekayasa teknologi ini mencakup 3 hal atau 3 poin utama, yakni merancang, mengembangkan, dan juga menggunakan. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwasanya rekayasa teknologi memiliki cabang-cabang yang lain. Mungkin yang kita ketahui saat ini bahwasanya rekayasa teknologi ini hanya selalu berkaitan dengan teknik mesin ataupun teknik komputer. Nyatanya pada dasarnya cakupan rekayasa teknologi ini memiliki cakupan yang lebih luas seperti teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, teknik kimia, teknik komputer, teknik biomedis, bahkan sampai dengan teknik lingkungan. Nah, teman-teman, meskipun cabang rekayasa teknologi terbagi menjadi beberapa bagian, yang mana setiap cabang ini memiliki aplikasi dan penerapan yang berbeda, pada dasarnya rekayasa teknologi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup di lingkungan masyarakat. Teman-teman bisa lihat bahwasanya hal-hal yang saat ini kita lihat atau yang telah kita persiapkan seperti produk-produk rekayasa teknologi ini termasuk ke dalam teknik mesin dan teknik komputer, di mana beberapa produk-produk yang dihasilkan dari proyek kali ini sebagian dibuat menggunakan teknik mesin dan juga komputer. Nah, selain menggunakan teknik mesin dan juga komputer, nyatanya hal tersebut itu digunakan juga barang-barang bekas, di mana 70% dari penggunaan barang-barang yang digunakan sebagai produk untuk bentuk dari rekayasa teknologi ini terbuat dari bahan bekas. Hal ini menunjukkan bahwasanya kolaborasi antara ilmu pengetahuan dengan kesadaran lingkungan juga dengan teknologi akan memberikan dampak yang baik dan akan memberikan hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, lalu apa sih yang melatar belakangi kenapa kita harus mengadakan acara proyek P5 dengan tema rekayasa teknologi? Di sini saya akan memaparkan mengenai latar belakang mengapa mengadakan proyek P5 dengan tema rekayasa teknologi. Yang pertama ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat. Teman-teman semua, seperti yang kita ketahui bahwasanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat telah menjadi pendorong utama bagi kemajuan rekayasa teknologi. Mengapa demikian? Karena kita bisa membayangkan dulu nenek moyang kita hanya dapat berinteraksi melalui surat, telepon kabel, atau televisi. Namun dengan adanya rekayasa teknologi, sekarang kita bisa berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun dengan mudah, yaitu dengan menggunakan internet, media sosial, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang kedua ada kesiapan menghadapi revolusi industri 4.0 dan 5.0.
saat ini. Bayangkan saja teknologi yang tadinya hanya ada di film-film saja, sekarang teknologi tersebut sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari dan sudah ada di lingkungan kehidupan kita. Nah, di sini rekayasa teknologi mempunyai peran penting banget dalam menghadapi perubahan ini. Kenapa? Karena kita harus bisa memanfaatkan rekayasa teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan inovasi untuk dapat menghadapi masalah-masalah yang akan muncul di kemudian hari di era modern ini. Yang ketiga ada mendorong inovasi dan kreativitas siswa. Teman-teman, rekayasa teknologi memungkinkan kita untuk belajar lebih interaktif dan menarik. Selain itu, rekayasa teknologi juga mendorong kita untuk berpikir kritis. Yang keempat, ada penguatan karakter dan nilai-nilai Pancasila. Di rekayasa teknologi ini, kita didorong untuk kita saling bekerja sama, saling bergotong royong, dan bertanggung jawab. Yang kelima, ada meningkatkan keterampilan di abad ke-21. Mungkin teman-teman di sini masih bingung, maksudnya meningkatkan keterampilan di abad ke-21 itu apa? Nah, keterampilan di abad ke-21 ini meliputi keterampilan berpikir kritis, keterampilan berkolaborasi, dan keterampilan-keterampilan lainnya. Sebagai contoh, di rekayasa teknologi ini kita dipaksa untuk berpikir kritis, di mana misalnya saat kita ingin menyambungkan salah satu ornamen listrik dengan ornamen yang lainnya agar suatu saat nanti setelah produk kita dipasarkan, ornamen-ornamen tersebut akan bisa bekerja secara bersamaan. Dan yang terakhir ada mengembangkan inovasi teknologi yang berdampak baik bagi lingkungan. Teman-teman, rekayasa teknologi dapat berdampak baik bagi lingkungan karena kita bisa merekayasa bahan-bahan bekas menjadi sebuah teknologi yang akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, oke, baik teman-teman, pembahasan selanjutnya yakni mengenai tujuan utama dari
saya itu tidak diberi uang. Review atau review? Bisa review. Oke. Jadi